Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Hasan dari kelas A1 Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 211F10261 dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Saya di sini akan meresum video yang saya lihat tadi, yaitu dengan film dari Zamin Park. Pada film tarikh Zamin Park, tokoh utama yang mengalami disleksia bernama Ihsan yang berumur 8 tahun. Ihsan ini merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Pada mulainya, kedua orang tua Ihsan tidak menyadari kelainan yang dialaminya. Orang tuanya selalu beranggapan bahwa Ihsan adalah anak yang malas belajar hingga menyebabkan ia ketinggalan dalam pelajaran. Ihsan ini menunjukkan beberapa ciri penanda yang menjelaskan bahwa ia berbeda dari anak seusianya. Ihsan ini memiliki imajinasi terhadap sesuatu hal yang berbeda dengan cara pandang teman-temannya. Ia selalu melihat sesuatu dengan imajinasi yang lebih nyata. Hal ini seperti yang terjadi pada saat guru menyampaikan makna puisi saat pembelajaran di kelas dan meminta Ihsan untuk mendeskripsikan makna dari puisi tersebut. Ihsan ini menyampaikan tidak secara umum, melainkan dengan menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang memiliki makna tersembunyi. Yang kedua yaitu imajinasi. Imajinasi Ihsan ini sering bermunculan ketika ia merasa jenuh maupun merasa tertekan dengan pelajaran yang sedang berlangsung. Pada film ini kesulitan belajar yang ditemui oleh Ihsan, yaitu mulai dari dia tidak bisa membaca huruf yang ditulis gurunya. Ketika disuruh membaca oleh gurunya, Ihsan mengatakan bahwa huruf-huruf yang ada di buku tersebut seperti menari. Pada saat itu, ketika dipaksa membaca oleh gurunya, Ihsan ini mencari alasan agar ia tidak membaca dengan menyebutkan sebutan yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Pada saat ujian matematika, pada saat ujian matematika, Ihsan ini tidak bisa memahami soal ujian yang diberikan. Ia berimajinasi dengan soal tersebut sehingga ia tidak mengerjakan soal tersebut dengan baik. Kesulitan awal yang mulai ditunjukkan tokoh Ihsan kepada ibunya, yaitu ketika belajar bersama ibunya di rumah Ihsan. Ihsan ini menulis D dengan setiap ejaan yang dibaca ditulis secara salah, seperti kata tablet ditulis dengan tablet, kemudian dibetulkan menjadi tabel. Dari situ dapat dilihat bahwa meskipun sudah diucapkan berulang-ulang, sudah dilakukan pembelajaran, namun Ihsan masih tetap menuliskannya dengan tidak tepat. Kesulitan menerima pelajaran. Disleksia yang dapat dilihat sangat jelas ketika penderita tidak bisa membedakan huruf-huruf yang serupa. Ihsan ini sulit membedakan huruf B dengan D, U dengan N, A dengan E, S dengan Z. Kemudian Ihsan juga sulit membedakan angka yang serupa seperti 6 dengan 9, 4 dengan F, 3. Selain tidak bisa membedakan huruf, kelainan disleksia yang dialami Ihsan juga tidak bisa mencampurkan ejaan yang sama. Hal ini dapat dilihat ketika Ihsan menulis kata yang seharusnya sir menjadi ris, kemudian kata yang seharusnya ditulis menjadi top menjadi pot. Dan untuk solusi penanganan disleksia, pada film Tarikh Zamin Park, guru memberikan beberapa solusi melalui pendekatan kepada siswa. Guru melibatkan
orang tua untuk dapat memperhatikan keadaan anaknya dengan cara memberikan perhatian. Penanganan terjadi dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan media gambar yang dapat memacu kemampuan motorik anak, memberi motivasi dengan cara menceritakan tokoh-tokoh penyandang disleksia, tetapi mereka mampu sukses dan terkenal dengan kemampuan mereka yang berbeda. Guru menggunakan media pasir untuk melatih siswa menulis. Media pasir yang digunakan guru dapat menarik perhatian siswa dengan cara Guru menggunakan media pasir untuk melatih siswa menulis. Media pasir yang digunakan guru dapat menarik perhatian siswa dengan rasa penasaran apa yang akan dilakukan guru dengan media pasir. Guru akan menulis di atas pasir dengan menyembunyikan huruf yang ditulis serta diikuti oleh siswa. Dan guru menulis dengan menggunakan jari di atas tangan siswa. Siswa dalam keadaan memejamkan mata. Cara tersebut melatih siswa merasakan memacu motorik dan mengukur daya ingat siswa dengan cara menyembunyikan apa yang ditulis guru di tangan siswa tersebut. Langkah tersebut dan penanganan ini menuntut guru menjadi kreatif karena mempunyai ide-ide yang membuat siswa menjadi tertarik. Guru dapat menggunakan media gambar dan menggunakan cat untuk media tulis, menggunakan media malam yang menjadi bahan untuk membentuk huruf-huruf. Guru menggunakan media radio dan buku bacaan. Dan radio ini dijadikan media untuk membantu siswa membaca dengan cara siswa dapat meniru, mengenal dan memahami apa yang dibaca siswa. Selain mengajarkan cara membaca dan menulis, guru juga melatih siswa untuk terampil berhitung. Guru menggunakan media tangga untuk mengajarkan cara berhitung pada tataran penjumlahan dan pengurangan. Tahap ini siswa akan menaiki anak tangga jika soal yang diberi guru adalah penjumlahan. Menaiki satu anak tangga memiliki arti bahwa bilangan tersebut bertambah, dan seterusnya, dan sebaliknya. Jika guru memberikan soal pengurangan, maka siswa akan menuruni anak tangga. Berdasarkan beberapa metode di atas, maka dapat diterapkan metode multisensori untuk diterapkan dalam metode pembelajaran pada siswa penyandang disleksia. Cara tersebut membuat siswa akan merasakan dan dapat mengingat yang akan memacu motorik siswa. Dan melalui beberapa metode dan pendekatan guru dalam penanganan anak disleksia mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam belajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran sekolah, yaitu metode multisensori, karena dapat mencakup secara keseluruhan, yaitu metode multisensori. Pelaksanaannya melibatkan seluruh sensori yang ada pada anak. Metode ini mendayagunakan kemampuan visual atau kemampuan penglihatan siswa dan kemampuan pendengaran kinesik. Yang dalam tataran ini yaitu kesadaran pada gerak dan perabaan pada siswa. Dengan demikian, metode ini dapat membantu dalam pelaksanaannya pembelajaran untuk anak disleksia. Tidak ada lagi dan kedepannya tidak ada lagi anak disleksia yang tidak mampu menulis, membaca, dan berhitung. Mungkin cuma itu yang saya dapat assume.
Mungkin cuma itu yang dapat saya resum. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.